Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 497, Bunuh Huang Xiaolong. Pedang hitam dan putih itu langsung terbang menjauh setelah menembus dada Huang Xiaolong, berubah menjadi dua jalur cahaya yang terbang lurus ke dahi Huang Xiaolong. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat kedua pedang itu hanya beberapa inci dari menembus dahi Huang Xiaolong, mutiara naga di antara alis Huang Xiaolong melepaskan kilatan terang singkat, disertai dengan kekuatan misterius yang mengalir keluar. Kedua pedang hitam dan putih itu ditangkis dengan suara zeng yang keras. Mata Lilu membelalak kaget, dengan cepat memasukkan kedua pedang ke dalam tubuhnya sambil menatap tajam ke titik di antara kedua alis Huang Xiaolong. Dalam informasi Dewa Templar tentang Huang Xiaolong, tidak ada yang menyebutkan simbol di dahinya. Dia teringat perkataan gurunya yang lain bahwa pedang yin yang hidup dan mati miliknya dapat membunuh ahli manapun di bawah alam dewa jika berhasil. Namun sekarang pedang itu justru ditangkis oleh simbol kecil di dahi Huang Xiaolong. Tatapannya beralih ke dada Huang Xiaolong tempat pedang hitam putihnya menusuk sebelumnya, hanya untuk menemukan bahwa darah telah berhenti mengalir. Faktanya, lukanya telah sembuh, seperti baru. Ketidakpastian melintas di matanya. Setelah terluka oleh pedang yin yang miliknya, tidak ada yang bisa mencabutnya selain seorang master alam dewa. Namun Huang Xiaolong sekali lagi menghancurkan kepercayaan dirinya. Sepertinya kau tidak akan tunduk pada Dewa Templar. Lilu perlahan melangkah ke arah Huang Xiaolong, setiap langkahnya anggun. Kontras dengan suaranya yang dingin, kalau begitu, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam tuanku. Pedang kembar berwarna hitam dan putih melesat lagi, melesat tepat ke arah mata Huang Xiaolong. Sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap, membiarkan pedang menembus bayangan. Ketika Huang Xiaolong muncul lagi, dia berada di belakang Lilu dengan pedang Asura yang berayun ke bawah. Mata reinkarnasi. Sebuah bola mata merah raksasa terbentuk, memuntahkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan ke punggung Lilu. Namun dalam radius satu zang di sekitar tubuh Lilu, dua jenis energi mengalir keluar dari tubuhnya, satu hitam dan satu putih, bergetar pada frekuensi tinggi untuk menangkis cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dari mata reinkarnasi. Huang Xiaolong tidak menunda-nunda, dengan cepat melompat menjauh, sayap iblis terbentang dari punggungnya. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong memanggil naga kembar hitam dan biru, tetapi dia tidak mengubah jiwanya, sebaliknya dia mengirim naga kembar itu ke tengah-tengah para ahli Dewa Templar dengan lambaian tangannya. Naga kembar hitam dan biru itu melilitkan tubuh mereka di antara kelompok ahli, menghancurkan lebih dari selusin orang menjadi daging cincang. Semua Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan para ahli kota dosa menyerang bersama, bunuh Huang Xiaolong. Lilu memberi perintah dengan cepat, menambahkan, juga, suku laut, suku setan hijau, dan yang lainnya, habisi para manusia binatang dan klan binatang iblis. Semua yang menolak untuk menyerah, bunuh mereka semua. Ketika para leluhur dan pakar lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi lebih putih dari kertas. Siapa yang tidak mau tunduk, bunuh semuanya. Mayoritas ahli Saint Realm benua 10 arah berkumpul di sini. Membunuh mereka semua hanya akan menyisakan beberapa ahli Saint Realm. Itu akan mengakibatkan benua 10 arah hampir kosong dari para ahli, itu sangat kejam. Baik, gadis suci. Kaisar Laut Vander menurut dengan seringai lebar di wajahnya saat dia melangkah lebar ke arah Aokun, Lei Ge, Cak, dan yang lainnya. Huang Xiaolong mungkin telah melarutkan racun One Day Scatter dalam tubuhnya, tetapi Aokun dan yang lainnya tetaplah babi yang menunggu untuk disembelih, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kaisar Laut Vander dan sekelompok ahli berhenti di depan para manusia binatang dan ahli klan binatang iblis dengan seringai dingin di wajah mereka saat mereka menghunus senjata mereka. Mati. Kaisar Laut Vander menjilat bibirnya dengan penuh harap, tidak menahan diri saat dia melayangkan pukulan sekuat tenaga ke arah Aokun. Para ahli suku laut dan suku setan hijau juga mulai menyerang, namun tindakan mereka terganggu oleh raungan naga yang keras. Beberapa naga suci purba muncul entah dari mana, menyelam ke tengah-tengah suku laut dan suku setan hijau, membuat para ahli berhamburan dalam kepanikan. 15 jurus Dewa Naga. Gerakan pertama, Weir Naga berenang di laut. Gerakan kedua, Dewa Naga membalikkan laut. Gerakan ketiga, Naga Langit menghancurkan gunung. Huang Xiaolong berdiri tinggi di udara, menyerang para ahli dari Dewa Templar, suku laut, dan semua ahli dari pihak lawan. Satu demi satu gerakan dari 15 jurus Dewa Naga dieksekusi. Langit dipenuhi bayangan naga-naga suci purba. Kekuatan naga yang menindas telah mengunci seluruh alun-alun. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong mengambil jendela kecil itu dan melemparkan Aokun, Lei Ge, Cak, dan semua ahli Bismen serta klan iblis ke Gunung Sumi yang saleh dengan lambaian tangannya. Di bawah serangan 15 jurus Dewa Naga, para ahli dari Dewa Templar, suku laut, dan suku-suku lawan lainnya terpaksa mundur karena malu. Mereka yang sedikit lebih lemah hancur berkeping-keping dengan satu pukulan dari Huang Xiaolong. Sebuah siluet melompat dari tanah, itu adalah Lilu.
Matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Pertumbuhan Huang Xiaolong telah jauh melampaui asumsinya, belum lagi fakta bahwa setiap gerakannya begitu brutal. Tebasan yin yang hebat, teriaknya. Pedang hitam dan putih melesat keluar, memisahkan diri menjadi ratusan, ribuan energi pedang yang membentuk makam pedang berbentuk roda hitam dan putih, berputar ke arah Huang Xiaolong. Segala sesuatu yang dilewatinya terpotong, termasuk ruang angkasa. Arus ruang angkasa yang bergejolak bocor keluar dari banyak bukaan ruang angkasa. Huang Xiaolong menyaksikan dengan mata dingin, mengayunkan pedang Asura di tangannya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi dua pusaran angin, bertabrakan dengan pedang hitam dan putih. Bahkan langit pun berguncang karena benturan itu, cahaya pedang dan pedang yang menyasar berhamburan ke segala arah. Para ahli suku laut dan suku setan hijau di bawah yang tidak berhasil menghindar tepat waktu terbelah dan tertusuk oleh serangan kedua orang ini, memercikkan area merah terang yang luas di alun-alun. Huang Xiaolong mendengus mendengar hasilnya. 1000 lengan terentang dari punggungnya, melancarkan pukulan dari udara. 1000 Great Void Divine Fist bersiul melewati angin. Ekspresi Lilu berubah saat melihat seberapa parah kerusakan di tanah. Dia memanggil pedang hitam dan putih itu kembali padanya, melayang di depannya dalam bentuk salib. Dengan sedikit dorongan ke depan, pedang yang bersilangan itu meledak dalam cahaya yang menyilaukan, lebih terang dari matahari. Semburan Great Void Divine Fist milik Huang Xiaolong jatuh ke pedang yang bersilangan. Gelombang kejut meledak, pedang yang bersilangan bergetar hebat. Tiap pukulan yang mendarat mendorong pedang yang bersilangan itu mundur beberapa meter, tetapi terlepas dari serangan apapun, pedang itu tidak hancur, dan tetap mempertahankan pola bersilangannya. Beberapa saat kemudian, Lilu dipaksa kembali ke tanah, wajahnya tampak sedikit lebih pucat. Meskipun berhasil menahan satu serangan dari seni sumi ilahi Huang Xiaolong, Qi Yin yang hidup dan matinya dipaksa menjadi kacau. Sebagian besar organ dalamnya bercampur aduk. Seni sumi yang ilahi. Melihat 1000 lengan, Lilu tidak dapat menyembunyikan rasa gentar di matanya. Seni sumi ilahi ini dipuji sebagai keterampilan pertempuran terkuat di dunia roh bela diri, kekuatannya benar-benar sekuat ini. Namun, ini semakin mengobarkan keinginannya untuk bertarung. Segudang energi pedang hitam dan putih meledak dari tubuhnya. Setelah memaksa Lilu kembali ke tanah dengan seni sumi ilahi, Huang Xiaolong melambaikan tangannya, memasukkan bendera setan dan hantu ke dalam kekosongan tepat di atas pusat alun-alun. Aura hantu bergemuruh keluar seperti gelombang pasang, berubah menjadi roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, menebarkan kegelapan di seluruh alun-alun 9 naga saat mereka menyerang para ahli dari pihak Dewa Templar. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong juga mengeluarkan skarab mayat racun, dan menyerbu bumi. Para ahli Dewa Templar yang terperangkap di dalam susunan bendera iblis dan hantu menjadi pucat saat melihat kawanan besar skarab mayat beracun yang menutupi langit di atas mereka. Mereka mulai menyerang formasi susunan itu dengan gila-gilaan, berharap bisa keluar secepat mungkin. 1000 lengan di punggung Huang Xiaolong menghantam lagi, menewaskan puluhan ahli dari suku lawan. Jiwa mereka segera ditelan oleh bendera setan dan hantu, menjadi salah satu dari banyak roh jahat di dalamnya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong sekali lagi menyalurkan energi esensi sejatinya, memungkinkan serangan seni sumi ilahi yang ketiga, meninggalkan area lain yang tercemar darah. Dengan kekuatan serangan fisik naga sejati Huang Xiaolong yang menyimpang, seorang pesilat tingkat ke-10 di awal atau pertengahan tingkat ke-10 hanya mampu menahan satu serangan dari Huang Xiaolong. Dia menyerang lagi dengan seni sumi dewa. Berdasarkan kekuatan ki pertempuran dan api esensi sejati Huang Xiaolong saat ini, dia mampu memasuki pertempuran yang cukup untuk mengeksekusi seni sumi dewa 2 kali berturut-turut. Menyaksikan rekan-rekan mereka meledak menjadi daging cincang, para ahli yang terjebak di dalam bendera iblis dan hantu kehilangan semua harapan. Di dalam susunan besar itu, mata Lilu menyemburkan api, dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Dia yakin bahwa Huang Xiaolong diracuni oleh One Day Scatter, tetapi mengapa, bagaimana dia bisa sembuh dalam waktu kurang dari satu tarikan napas? Memisahkan dunia yin yang. Lilu melompat dari tanah lagi, dan pedang hitam dan putih terbang keluar dari tubuhnya, menciptakan penghalang energi pedang yang memisahkan dunia menjadi putih dan hitam. Sebuah retakan kecil terbuka pada bendera setan dan hantu.